Coba deh lihat di sekeliling kita. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, jembatan-jembatan megah yang membentang panjang. Semuanya berdiri kokoh ya kan? Tapi pernah nggak sih kita benar-benar mikir, gimana caranya semua itu bisa berdiri? Apa rahasia di baliknya? Nah, ayo kita bedah misterinya bareng-bareng. Bayangin deh, Anda lagi berdiri di tengah jembatan yang rame. Mobil lewat, angin bertiup. Kita semua percaya aja gitu kalau jembatan ini kuat. Tapi, apa sih sebenarnya kekuatan tak kasat mata yang lagi bekerja keras menahan semuanya biar nggak ambruk? Ternyata, bangunan itu nggak cuma diam loh. Setiap detik, beneran deh, bangunan itu lagi berperang melawan berbagai gaya tak terlihat yang terus-menerus mencoba merobohkannya. Jadi, untuk ngerti kenapa sebuah bangunan bisa kokoh, kita harus kenal dulu nih siapa aja musuhnya. Nah, di dunia para insinyur, semua gaya yang menekan atau menarik ini punya satu nama, beban. Atau dalam bahasa Inggrisnya, load. Simpelnya gini, beban itu adalah segala jenis gaya dari luar yang bekerja pada sebuah struktur. Dan ini adalah konsep paling dasarnya. Dan inilah aturan emasnya, kunci dari segalanya. Supaya sebuah struktur bisa aman, semua gaya yang bekerja padanya harus dalam kondisi seimbang sempurna. Gaya dorong ke atas harus sama persis dengan gaya tekan ke bawah. Gaya putar ke kanan harus membatalkan gaya putar ke kiri. Totalnya harus nol. Kalau meleset sedikit aja, struktur itu pasti akan bergerak, atau lebih parahnya lagi, ya runtuh. Oke, sekarang ayo kita pecah lagi si beban ini jadi lebih detail. Ada dua jenis utama nih yang jadi perhitungan wajib di setiap bangunan. Namanya beban mati dan beban hidup. Pertama, beban mati. Ini beban yang paling bisa ditebak, karena dia nggak pernah berubah. Beban mati itu ya berat dari bangunan itu sendiri. Berat dindingnya, baloknya, lantainya, atapnya. Semua bagian yang sifatnya permanen dan nggak pindah-pindah. Setiap material itu punya beratnya masing-masing. Coba deh lihat perbandingannya di tabel ini. Untuk volume yang sama, baja itu beratnya hampir 4 kali lipat dari beton bertulang. Nah, dengan angka-angka inilah para insinyur menghitung total beban mati dari sebuah bangunan sampai ke detail terkecil. Oke, berikutnya adalah beban hidup. Nah, kebalikan dari beban mati, beban hidup ini sifatnya sementara dan selalu berubah-ubah. Apa aja contohnya? Ya, kita ini, orang-orang yang jalan-jalan di dalamnya, perabotan, mobil yang lewat di atas jembatan, bahkan tumpukan salju di atap. Biar gampang, kita pakai analogi deh. Anggap aja sebuah tas ransel. Berat dari tas itu sendiri, itulah beban matinya. Nah, buku-buku, laptop, botol minum yang kita masukin dan keluarin dari tas, itu dia beban hidupnya. Kelihatan kan bedanya? Satu permanen, satunya lagi dinamis. Selain beban dari struktur dan isinya, ada lagi nih kategori beban yang jauh lebih susah ditebak dan kadang-kadang jauh lebih merusak, yaitu ancaman yang datang langsung dari alam. Setidaknya ada 3 ancaman utama dari alam. Yang pertama, beban angin yang mendorong bangunan dari samping. Kedua, beban air yang menekan struktur kayak bendungan. Dan yang ketiga, yang seringkali paling ditakuti, adalah beban gempa yang mengguncang dari bawah. Tapi, dari semua itu, kenapa gempa sering dianggap paling berbahaya? Soalnya gini, gempa itu nggak cuma dorong sekali aja. Dia itu mengguncang struktur bolak-balik, berulang-ulang, terus-menerus. Guncangan repetitif inilah yang betul-betul menguji kekuatan bangunan sampai ke titik batasnya. Rumus-rumus kayak gini mungkin kelihatannya bikin pusing ya. Tapi tenang, idenya sebenarnya sederhana loh. Ini adalah cara para insinyur untuk menangkap kekuatan alam yang nggak terduga, kayak angin, lalu mengubahnya menjadi angka yang pasti. Mereka tinggal masukin data kayak kecepatan angin dan bentuk bangunan, dan keluarlah angka kekuatan yang harus bisa dilawan oleh struktur itu. Jadi, gimana caranya para insinyur menghadapi semua beban yang rumit ini, beban dari orang, perabotan, angin, dan memasukkannya ke dalam perhitungan yang jelas? Jawabannya adalah dengan penyederhanaan, atau istilah kerennya, idealisasi. Mereka mengubah kekacauan di dunia nyata jadi model matematika yang lebih simpel. Contohnya, berat lantai yang tersebar rata diubah jadi beban merata. Atau tekanan air pada bendungan, yang kita tahu makin ke bawah makin kuat, itu dimodelkan sebagai beban segitiga. Bahkan, tekanan dari satu roda mobil di atas jembatan bisa disederhanakan jadi satu titik beban terpusat. Keren kan? Setelah kita bahas semua jenis beban dan model-modelnya, pada akhirnya kita akan kembali lagi ke satu prinsip yang paling inti, rahasia utama kenapa semua struktur di dunia ini bisa berdiri tegak. Kalimat ini adalah segalanya, sederhana tapi mutlak,
nggak ada tawar-menawar. Kalau gaya-gaya itu nggak seimbang, kalau totalnya bukan 0, maka hasilnya cuma 1 dan sudah pasti. Struktur itu akan bergerak dan akhirnya runtuh. Pada akhirnya, semua perhitungan rumit, semua formula yang pusing tadi, semuanya kembali ke hukum dasar yang satu ini. Agar aman, semua gaya dorong, gaya tarik, dan gaya putar harus saling membatalkan satu sama lain sampai hasilnya persis 0. Inilah jantung dari seluruh ilmu rekayasa struktur. Jadi, lain kali Anda jalan melewati jembatan atau masuk ke sebuah gedung tinggi, coba deh berhenti sejenak. Pikirkan dan coba rasakan. Ada tarian gaya tak terlihat yang sedang terjadi di sekeliling Anda. Berat bangunan yang menekan ke bawah dilawan oleh pondasi yang mendorong ke atas. Semuanya dalam sebuah keseimbangan yang sempurna hanya untuk menjaga Anda tetap aman.